Lo pikir nongkrong berjam-jam nungguin ikan itu melatih kesabaran? Salah besar. Itu cuma zona aman buat ego lo yang rapuh. Tekan subscribe sekarang karena di video ini gue bakal bongkar trik manipulasi psikologis paling licik dari cowok-cowok beban keluarga berkedok hobi mahal. Pernah nggak sih lo heran kenapa cowok yang nganggurnya awet banget tiba-tiba jadi expert di bidang perburungan dan pemancingan? Lo kira mereka lagi menyatu dengan alam gaib? Lo salah besar. Sisi gelap dari hobi ini sering banget ditutupi, tapi gue berani taruhan. Di balik joran pancing karbon mahal dan sangkar burung jati berukir itu, ada sebuah mekanisme pertahanan diri tingkat dewa dari realita kerasnya cari duit di tahun 2026. Sini, gue bongkar rahasia gelap kenapa hobi ini sering banget jadi tempat persembunyian paling aman buat cowok-cowok beban keluarga yang alergi dengan dunia profesional. Langkah pertama, membangun kamuflase pengangguran elit. Masuk ke poin pertama, mari kita bahas soal apa yang gue sebut sebagai kamuflase pengangguran elit. Lo bayangin skenario ini baik-baik. Kalau ada cowok bangun jam 10 pagi, pakai kaos oblong lekek terus cuma rebahan di sofa sambil melihat layar handphone sampai sore. Apa yang terjadi? Otomatis emaknya bakal ngamuk luar biasa. Paniklah seisi rumah, melihat tumpukan daging bernafas tanpa masa depan ini tergeletak tidak berdaya. Tapi coba kita ubah sedikit skenarionya. Cowok ini bangun jam 5 pagi. Dia sibuk mengaduk-ngaduk kotak pancingan, menyiapkan umpan cacing tanah atau memandikan burung peliharaannya pakai semprotan air dengan ekspresi wajah super serius, layaknya ilmuwan nuklir yang sedang merakit roket. Tiba-tiba dia terlihat seperti orang yang sangat sibuk. Dia terlihat punya kegiatan padat dan rutinitas yang jelas setiap harinya. Padahal aslinya, hal itu cuma trik buang-buang waktu yang sangat terstruktur biar dia tidak ditanya emaknya kapan mulai menyebar lamaran kerja lagi. Mentalitas di balik ilusi produktivitas semu. Ini adalah masalah besar kawan. Dengan membawa alat pancing keluar rumah atau mengerek sangkar burung ke tiang paling tinggi di halaman, dia sebenarnya sedang menciptakan ilusi produktivitas semu. Dampaknya sangat destruktif buat mental dia sendiri dalam jangka panjang. Dia merasa sudah melakukan sebuah pencapaian besar hari itu, padahal yang dia lakukan dari pagi sampai sore cuma nongkrong di pinggir empang sambil menghembuskan asap rokok. Ini adalah mekanisme pertahanan psikologis tingkat dewa yang sangat manipulatif. Saat ditanya tetangga, mau kemana pagi-pagi begini? Dia bisa menjawab dengan dada membusung bangga, mau pergi ke gantangan burung. Jawaban ini terdengar 1000 kali lebih elegan di telinga masyarakat daripada harus mengakui kalau dia baru saja ditolak wawancara kerja untuk yang ke-19 kalinya bulan ini. Strategi bertahan hidup yang menyedihkan. Solusi dari ilusi ini sebenarnya gampang banget, yaitu hadapi realita kerasnya dunia kerja. Tapi sayangnya, cowok-cowok ini lebih memilih membangun tembok kamuflase yang sangat tebal. Mereka menyulap status pengangguran ngenes menjadi sebuah hobi yang seolah-olah butuh dedikasi tinggi. Ibaratnya nih, kelakuan mereka itu persis kayak lo sengaja memasang animasi layar loading komputer yang muter-muter terus, biar bos lo mengira komputernya lagi memproses data penting. Padahal aslinya komputernya sudah rusak total dari tadi pagi. Sungguh sebuah strategi bertahan hidup yang sangat kreatif sekaligus luar biasa menyedihkan. Kelar dengan urusan kamuflase produktivitas di atas, alasan kedua yang bikin fenomena ini makin miris dan menguras emosi adalah adanya tragedi subsidi silang berdarah. Sebentar, sebelum kita bahas lebih jauh, coba lo pikir pakai logika matematika anak SD sekalipun. Tongkrongan paling dasar dari seorang pengangguran sejati itu, secara definisi absolut adalah tidak punya pemasukan tetap. 0 rupiah per bulan, saldo rekening isinya cuma debu. Tapi aneh bin ajaibnya, hobi memelihara burung kompetisi dan memancing ikan ini menyedot biaya operasional harian yang tidak main-main besarnya. Bayangin aja skenario ini, setiap hari mereka harus beli pakan burung kualitas super, jangkrik hidup, kroto segar kualitas premium, sampai tiket masuk ke arena perlombaan burung di akhir pekan yang harganya bisa buat makan seminggu. Belum lagi kalau kita ngomongin anak pancing, modal umpan pancing racikan rahasia, es teh manis bergelas-gelas di pinggir empang, biaya sewa lapak pemancingan, dan tentu saja rokok yang asapnya mengepul tiada henti dari pagi sampai sore. Pengeluaran harian ini kalau diakumulasikan selama sebulan bisa menyedak 30% sampai 50% dari jatah UMR daerah setempat. Pertanyaannya sekarang, dari mana uang sebanyak itu berasal kalau bukan dari hasil keringat sendiri? Jawabannya sangat gelap, manipulatif, dan ini adalah rahasia umum yang paling memalukan di tongkrongan mereka. Seringnya, aliran dana tidak masuk akal itu didapatkan dari menodong orang tua kandung mereka sendiri. Ya, lo nggak salah dengar. Pria-pria dewasa ini dengan otot yang masih kuat dan fisik yang bugar, menggunakan berbagai macam alasan emosional untuk memeras uang beras emaknya pelan-pelan, cuma demi bisa membeli esen pancing rasa stroberi atau sangkar burung model terbaru.
Dampak dari masalah ini bikin struktur ekonomi keluarga hancur lebur secara perlahan dari dalam. Lo bayangin, orang tua yang seharusnya sudah masuk masa pensiun, duduk tenang di rumah menikmati masa tua, malah harus terus bekerja keras, peras keringat, banting tulang demi mensubsidi hobi anak bujangnya yang kelakuannya sudah persis seperti parasit. Kelakuan ini sudah melewati batas wajar. Mereka berlindung di balik status anak untuk terus memeras sumur keluarga yang sebenarnya sudah mengering. Ini adalah bentuk kegagalan karakter yang fatal. Tapi, tragedi ini belum berhenti di situ. Level kerusakan moral tingkat dewanya baru akan muncul ketika orang tua mereka sudah angkat tangan. Kalau dompet orang tua sudah kosong dan mereka menolak memberi uang pelicin hobi, apakah pria-pria ini akan sadar, bertaubat dan mulai cari kerja? Tentu saja tidak. Ego mereka terlalu besar untuk menerima kekalahan di tongkrongan. Mereka akan beralih ke solusi instan yang jauh lebih menghancurkan hidup, yaitu meminjam uang lewat aplikasi pinjol atau pinjaman online ilegal. Coba lo dikonstruksi mentalitasnya, betapa hancurnya moral dan akal sehat seseorang ketika dia rela dikejar-kejar penagih utang yang beringas, rela data pribadinya disebar ke publik, dan membiarkan teror menghantui seluruh kontak di handphonenya hanya demi membeli joran pancing bahan karbon keluaran terbaru. Bukannya mencari jalan keluar dengan cara berdagang atau bekerja serabutan meniti karir dari bawah, mereka malah dengan sadar menggali lubang utang yang semakin dalam demi memuaskan gengsi palsu di arena pemancingan. Jika kita meminjam perspektif psikologi ketahanan mental, ini adalah kebalikan dari sikap tangguh. Mereka memutarbalikkan prioritas, mengorbankan stabilitas jangka panjang demi kebahagiaan semu berdurasi 3 jam di pinggir kolam. Kelakuan ini ibarat ada seorang vampir yang bukannya mencari darah segar di luar sana dengan berjuang sendiri menaklukkan kerasnya malam, tapi malah terus-terusan menghisap darah ibunya sendiri di dalam rumah yang mulai lapuk. Dan yang bikin darah tinggi, setelah menghisap habis energi keluarganya, si vampir ini dengan bangga memamerkan tariknya ke teman-teman pengangguran lainnya, seolah-olah dia adalah predator paling sukses dan terhormat. Solusi waras dari tragedi subsidi silang berdarah ini sebenarnya cuma satu, puasa hobi. Stop total. Puasa sampai lo bisa menghasilkan uang pakai keringat dan darah lo sendiri. Berhenti menjadi benalu yang berkedok sebagai pecinta alam dan penikmat senja. Tapi sayangnya, karena rasa gengsi mereka jauh lebih besar daripada rasa malu, subsidi silang ini terus saja berlanjut. Mereka menolak miskin di tongkrongan, tapi dengan kejam memiskinkan keluarga mereka sendiri di rumah. Lo pasti sering banget dengar pembelaan klasik dari mulut mereka saat dikritik soal hobi yang membuang waktu ini. Mereka akan merangkai kata dengan sangat bijak, mendadak berubah menjadi filsuf jalanan. Mereka bilang, "Bro, lo nggak ngerti, duduk berjemur 6 jam di bawah terik matahari nungguin ikan lele lewat itu bukan buang waktu, tapi berfungsi untuk melatih kesabaran tingkat tinggi." Atau saat memandikan burung berjam-jam, mereka akan berdalih. Ini melatih ketelatenan dan kedisiplinan batin. Mereka bertingkah seolah-olah mereka adalah biksu dari pegunungan suci Tibet yang sedang bermeditasi mencari pencerahan batin di tengah hiruk-pikuk dunia yang fana. Kedengarannya sangat keren kan? Sangat stoik, sangat filosofis. Tapi, mari kita benturkan omong kosong ini dengan tembok realita. Anehnya, giliran disuruh sabar sedikit saja buat membuat CV yang rapi lalu mengirimkan lembaran lamaran kerjaan ke puluhan perusahaan setiap hari, kesabaran tingkat dewa itu tiba-tiba menguap entah kemana. Atau giliran disuruh sabar merantau, meniti karir dari bawah sebagai anak magang atau staf biasa dengan gaji pas-pasan, dia langsung angkat tangan dan menyerah di hari pertama. Mental baja yang dia pamer-pamerkan di pinggir kolam pancing dengan dada membusung, tiba-tiba berubah jadi mental kerupuk yang langsung melempem saat harus berhadapan dengan meja resepsionis HR di perusahaan. Kenapa paradoks konyol ini bisa terjadi? Alasannya sangat masuk akal dan bisa dijelaskan secara klinis kalau lo paham cara kerja psikologi manusia. Duduk memancing ikan di empang atau memandikan burung di teras rumah itu sama sekali tidak memiliki resiko penolakan. 0% resiko kegagalan mental. Coba lo pikir, tidak akan ada ikan lele yang tiba-tiba melompat keluar dari air lumpur lalu berteriak, "Maaf, nilai IPK kamu terlalu rendah untuk memancing di sini. Pengalaman kerja kamu kurang." Tidak akan juga ada burung kenari yang tiba-tiba berkicau mengkritik kelemahan mental mereka, menanyakan kenapa saldo rekening mereka kosong di usia akhir 20-an. Hobi ini pada dasarnya adalah zona aman absolut. Sebuah safe space buatan di mana ego mereka yang sudah rapuh dan hancur lebur itu tidak akan pernah terluka lagi oleh kerasnya sistem kapitalisme dan seleksi alam. Mereka mendefinisikan kemalasan bergerak sebagai sebuah kesabaran. Ini adalah manipulasi persepsi yang luar biasa cacat dan berbahaya. Padahal, kalau kita bicara soal mentalitas pemenang, sabar yang sesungguhnya adalah ketika lo sanggup menahan rasa lelah, sanggup menelan rasa malu saat ditolak interview berkali-kali, dan sanggup menahan frustrasi demi membangun fondasi masa depan yang lebih baik.
Kesabaran adalah tentang resiliensi menghadapi rasa sakit yang membawa progres. Bukan sabar menunggu benda mati bergoyang di atas air lumpur tanpa ada jaminan masa depan. Jadi, ketika mereka mulai membanggakan kesabaran mereka di depan lo, tertawakan saja dalam hati. Lo harus sadar kalau mereka cuma menggunakan topeng ketenangan demi berlindung di balik kata sabar. Tujuan aslinya cuma satu, menutupi rasa takut mereka yang amat besar dan melumpuhkan terhadap kompetisi di dunia nyata. Analogi paling pas buat menggambarkan kelakuan pengecut mereka ini persis kayak orang yang jago banget main game tinju virtual di depan layar televisi. Dia memencet tombol dengan cepat, mengalahkan lawan-lawan AI di game tersebut, lalu dengan sombong mengklaim dirinya setara dengan juara dunia tinju kelas berat. Tentu saja, dia merasa jago, berkuasa, dan sangat sabar membaca pergerakan lawan. Kenapa? Karena bayangan di layar televisi tidak akan pernah bisa melayangkan pukulan balik yang akan meremukan tulang rahangnya sampai babak belur. Dunia nyata akan memukul balik dengan keras berupa tagihan, inflasi, dan tuntutan hidup. Sementara di pinggir empang, mereka merasa aman dari semua pukulan itu. Coba lo renungkan ironi dari analogi petinju virtual barusan. Bikin emosi kan? Nah, kalau lo kira masalahnya cuma berhenti di level individu saja, lo salah besar kawan. Kerusakan mental ini punya sistem supportnya sendiri. Masuk ke poin keempat, kita akan melihat betapa rusaknya efek dari komunitas anti-progres, atau yang biasa lo sebut sebagai tongkrongan hobi. Secara psikologis, manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial yang selalu dan secara instingtif mencari validasi atau pembenaran atas kelakuannya, seburuk apapun kelakuan itu. Di tongkrongan arena pemancingan lele atau komunitas pecinta burung kicau inilah, si pengangguran elit tadi bertemu dengan belasan pria lain yang nasibnya sama persis dengan dia. Mereka berkumpul, duduk melingkar beralaskan terpal kotor, meminum kopi saset murahan, menyalakan rokok secara estafet dan mulai membangun sebuah ruang gema atau echo chamber. Ruang gema ini adalah lingkaran setan di mana mereka saling mendukung kemalasan satu sama lain. Dan hasilnya sangat mematikan buat pola pikir serta masa depan mereka. Di tempat terkutuk itu, mereka saling memvalidasi kegagalan. Mereka menciptakan sebuah ekosistem mikro di mana menjadi pengangguran beban keluarga dianggap sebagai sebuah hal yang normal, lumrah, dan bisa dimaafkan. Coba lo perhatikan baik-baik isi obrolannya. Di dalam lingkaran setan tersebut, obrolan mereka tidak pernah menyentuh topik-topik krusial yang bisa memajukan hidup. Lo tidak akan pernah mendengar mereka berdiskusi tentang portofolio investasi, lowongan kerja di kawasan industri, cara menyusun resume yang baik, atau ide untuk memulai bisnis baru walau sekedar jualan gerobak. Topik obrolan mereka berputar di situ-situ saja. Racikan umpan paling gacor, settingan pakan burung biar suara melengking, atau mengkritik juri lomba yang dianggap curang. Pikiran mereka jalan di tempat tanpa ada kemajuan sedikit pun, dan mereka menipu diri sendiri dengan menganggap hari itu produktif. Level kerusakan paling parahnya akan terlihat ketika ada satu anomali di dalam grup tersebut. Kalau ada satu orang di antara mereka yang mendadak mendapat hidayah, berniat tobat dari kemalasan dan mulai membicarakan rencananya mencari pekerjaan sungguhan, tebak apa yang terjadi? Apakah anggota tongkrongan yang lain akan mendukung dan mendoakan kesuksesannya? Tentu saja tidak. Mereka justru akan merasa terancam. Keputusan satu orang untuk maju akan menelanjangi kemalasan mereka yang masih diam di tempat. Oleh karena itu, mereka akan serentak mengejek, mengintimidasi mentalnya dan menariknya kembali ke bawah. Mereka akan melontarkan kata-kata racun yang dibungkus dengan nada bercanda, seperti, "Alah, ngapain capek-capek kerja jadi budak korporat? Berangkat gelap pulang gelap. Mending di sini aja santai ngopi sambil nunggu ikan narik. Rezeki mah udah ada yang ngatur dari atas, bos." Nah, kalimat rezeki sudah ada yang ngatur ini adalah level manipulasi tertinggi. Mereka menggunakan dalih berserah diri kepada Tuhan sebagai kadok paling tebal untuk menutupi sifat pemalas mereka yang sudah mendarah daging. Padahal, ajaran agama manapun menyuruh umatnya untuk berikhtiar dan berkeringat, bukan duduk santai menghisap rokok menunggu keajaiban turun dari langit ke dalam kolam pancing. Ini adalah bentuk toxic positivity, kepositifan beracun, yang sangat mematikan. Mereka mengubah rasa putus asa massal, kegagalan finansial, dan kemiskinan ambisi menjadi sebuah kebanggaan kelompok yang harus dipertahankan mati-matian. Perilaku komunitas tongkrongan ini persis seperti teori crab mentality atau mentalitas kepiting. Bayangkan sekumpulan kepiting yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam satu ember sempit. Ketika ada satu kepiting yang tangguh dan berusaha memanjat keluar dinding ember untuk menyelamatkan hidupnya, kepiting-kepiting lain di bawahnya tidak akan membantunya naik. Sebaliknya, mereka akan mencapit kaki kepiting malang tersebut dan menariknya jatuh kembali ke dasar ember.
Mereka memastikan tidak ada satupun yang selamat. Mereka akan terus saling tarik-menarik di dasar ember, sampai akhirnya mereka semua beramai-ramai masuk ke dalam panci rebusan air mendidih. Mereka hancur bersama-sama gara-gara validasi beracun dari tongkrongan tadi. Solusi satu-satunya untuk keluar dari jerat kematian ini sangatlah menyakitkan tapi wajib hukumnya untuk dilakukan. Potong kompas, putus kontak dengan teman-teman toksik pembawa sial tersebut. Lo harus berani mengisolasi diri, sendirian menahan sepi, mencari jalan keluar menuju dunia profesional. Sayangnya, gengsi dan rasa takut dikucilkan oleh teman nongkrong membuat cowok-cowok ini lebih memilih bertahan di kubangan yang sama selamanya. Mereka memilih kenyamanan palsu dalam pelukan kegagalan komunal daripada menanggung rasa sakit sendirian menuju kesuksesan finansial. Gara-gara validasi beracun dari tongkrongan pengangguran elit tadi dan ketakutan yang mendarah daging menghadapi penolakan di dunia nyata, fenomena ini memicu alasan kelima yang gak kalah membagongkan dari seluruh rangkaian tragedi mentalitas ini. Hal ini berhubungan langsung dengan mobilitas fisik mereka yang menjadi sangat-sangat terbatas. Singkatnya, cowok-cowok beban keluarga ini pada akhirnya akan ngestak kayak lumut batu. Mereka secara sadar memenjarakan diri mereka sendiri di titik koordinat yang sama selamanya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena hobi memelihara burung kompetisi atau memancing ikan di spot favorit itu bukan sekedar hobi santai, tapi menuntut kehadiran fisik mereka secara disiplin, kaku dan terjadwal di tempat yang sama setiap hari. Coba lo perhatikan rutinitas para pecinta kicau mania ini. Burung peliharaan mereka butuh ritual spesifik, dimandikan, diberi pakan khusus dan wajib dijemur pada jam-jam spesifik di teras rumah agar staminanya terjaga untuk lomba di akhir pekan. Jadwal ini tidak bisa ditawar. Kalau mereka melewatkan 1 hari saja karena katakanlah harus pergi wawancara kerja di kota sebelah, mereka takut burungnya stres, suaranya fals dan harganya jatuh drastis. Akibatnya, mereka memilih untuk diam di rumah menjaga sangkar, mengabaikan peluang masa depan. Begitu juga dengan anak pemancing. Spot memancing andalan di ujung desa, yang konon katanya gacor dan banyak ikan besarnya, tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Mereka harus hadir di sana dari pagi buta untuk mengamankan lapak, karena takut spot favorit itu direbut oleh kelompok pemancing saingan dari kampung sebelah. Keterikatan fisik yang tidak masuk akal pada lokasi hobi inilah, yang akhirnya menjadi alasan paling sempurna, paling valid dan paling mulia menurut versi mereka, untuk menolak mentah-mentah opsi merantau atau keluar dari zona nyaman mereka yang sempit. Ini adalah tragedi nyata. Ketika ada tawaran pekerjaan yang lumayan bagus, stabil dan berprogres di luar kota atau bahkan luar pulau, reaksi pertama mereka bukan antusias, melainkan panik. Mereka akan langsung menolak tawaran tersebut tanpa berpikir panjang. Alasan yang keluar dari mulut mereka sungguh bikin siapapun geleng-geleng kepala karena absurdnya. Mereka akan beralasan dengan nada super serius. Aduh, kasihan burungnya tidak ada yang merawat kalau ditinggal kerja keluar kota. Atau yang lebih parah, mereka beralasan nanti tidak bisa ikut turnamen pancing bulanan, kasihan teman-teman tongkrongan tidak ada yang menyemangati di akhir pekan. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan sendiri. Mereka secara sadar menukar peluang karir yang cerah, menukar kebebasan finansial jangka panjang hanya demi mempertahankan rutinitas hobi yang sama sekali tidak menghasilkan nilai ekonomi yang nyata, kecuali kebanggaan semu di depan teman-teman yang sama-sama gagal. Keengganan untuk bergerak secara fisik ini lama-kelamaan akan membekukan sisa-sisa ambisi yang mungkin masih menyala di dalam hati mereka. Mereka menipu diri sendiri dengan menganggap kampung halaman mereka adalah tempat paling nyaman di dunia. Padahal faktanya mereka cuma pengecut yang alergi menghadapi tantangan adaptasi di lingkungan baru yang keras. Semakin lama mereka diam di tempat yang sama, semakin sulit pikiran mereka menerima perubahan. Kelakuan mereka ini sangat kocak sekaligus menyedihkan kalau diamati dari luar. Mereka ini sudah persis seperti karakter figuran atau non-playable karakter alias NPC di dalam sebuah permainan video game murah berbayar. Karakter NPC ini sudah diprogram dari pabriknya untuk selamanya cuma berdiri diam di pinggir kolam desa, memegang joran pancing dengan gerakan berulang-ulang, tanpa pernah naik level, tanpa pernah mengganti armor, tanpa pernah menjelajahi peta game yang luas. Tidak peduli mau ada badai krisis ekonomi global, ada pemilu pergantian presiden, atau dunia sedang dilanda wabah, mereka akan tetap ngestak di titik koordinat yang sama selamanya karena alergi terhadap paparan dunia luar. Sesekali dalam hidup mereka yang monoton dan jalan di tempat itu, sebuah keajaiban kecil pasti datang menghampiri. Entah itu dapat uang tunjangan hari raya THR dari kerabat jauh yang kasihan, dapat jatah pembagian warisan tanah keluarga yang baru saja terjual sedikit, atau murni kebetulan menang taruhan lomba burung dalam skala kecil tingkat RT.
Intinya, ada uang kaget berupa uang tunai segar yang tiba-tiba mengalir masuk ke kantong celana mereka yang biasanya kosong melompong. Nah, saat momen langka ini terjadi, apa yang akan dilakukan oleh cowok normal pada umumnya? Cowok dengan akal sehat dan survival insting berfungsi pasti akan langsung menabung uang itu. Mereka akan memakainya buat modal nikah, mencicil angsuran rumah impian sekecil apapun, memutar uangnya untuk modal dagang kecil-kecilan, atau minimal membeli kemeja dan sepatu rapi untuk persiapan datang ke wawancara kerja minggu depan. Itu adalah logika kewarasan dasar. Tapi buat cowok-cowok beban ini, logika kewarasan itu sama sekali tidak berlaku, kawan. Bukannya memakai uang kaget itu untuk memperbaiki fondasi hidup mereka yang sudah hancur lebur dan rapuh, mereka malah menggunakan seluruh uang tersebut untuk mengupgrade peralatan hobi mereka tanpa sisa. Mereka, tanpa ada rasa bersalah atau beban moral sedikit pun, akan langsung pergi ke toko alat pancing langganan untuk menebus joran pancing berbahan karbon keluaran terbaru yang harganya sama sekali nggak masuk akal. Atau mereka akan nekat membeli jenis burung impor dengan suara melengking yang harganya setara dengan uang muka sepeda motor baru. Kenapa mereka berani melakukan kebodohan finansial separah ini? Jawabannya sangat sederhana secara psikologis, yaitu demi mendapatkan suntikan hormon dopamin instan dan validasi hierarki di tongkrongan. Membeli peralatan hobi yang serba mahal membuat mereka dihormati, disanjung dan dipuja oleh sesama pengangguran di komunitas mereka. Ini adalah cara termudah, tercepat, dan paling memabukkan untuk mendapatkan status sosial tanpa harus bersusah payah merintis karir dari bawah di dunia nyata. Mereka secara sadar lebih memilih menjadi raja kecil di arena pemancingan lokal yang berlumpur daripada menjadi orang biasa yang stabil secara finansial dan merdeka dari utang di dunia nyata. Skala prioritas mereka sudah jungkir balik 180 derajat. Mengutamakan kepuasan ego sesaat di atas keamanan jangka panjang adalah ciri khas utama dan paling mematikan dari mentalitas orang gagal. Coba lo visualisasikan tingkat kebodohan ini. Kelakuan mereka itu ibarat ada seorang kapten kapal laut yang menyadari kapalnya sedang bocor parah dan akan segera tenggelam ke dasar samudra. Tapi bukannya segera memanggil tim SAR, membuat skoci, atau menambal lambung kapal yang bolong, si kapten idiot ini malah menghabiskan sisa uang di dompetnya untuk membeli topi kapten baru yang lebih berkilau, hanya biar dia tetap terlihat keren dan berwibawa saat kapalnya perlahan-lahan karam ke dasar laut gelap. Sangat absurd. Akhirnya, kita tiba di puncak komedi dari segala kepura-puraan ini. Ini adalah trik psikologis paling licik yang gue janjikan di awal video tadi, yaitu bagaimana mereka melakukan manipulasi citra sebagai bapak-bapak sederhana. Mereka ini sebenarnya sadar 100% bahwa mereka tidak punya prestasi akademis, tidak punya rekam jejak karir yang bisa dibanggakan, dan saldo rekeningnya selalu kritis. Oleh karena itu, mereka harus mencari satu karakter penutup, sebuah topeng tebal untuk menyelamatkan sisa harga diri mereka di mata keluarga, tetangga, dan calon mertua. Triknya adalah dengan sengaja dan terstruktur membangun image atau citra diri bahwa gue mah orangnya simple, senang yang sederhana aja, gak muluk-muluk mikirin harta duniawi. Mereka akan rutin mengunggah status di media sosial dengan estetika murahan, foto secangkir kopi hitam dan joran pancing yang bersandar di bawah pohon rindang, lengkap dengan kutipan atau quotes sok bijak tentang arti bersyukur dan larangan serakah mencari harta duniawi. Mereka memposisikan diri mereka layaknya filsuf suci dari zaman kuno yang sudah mencapai pencerahan batin dan berhasil melepaskan diri dari rantai kapitalisme jahat. Padahal di balik kata sederhana yang selalu mereka gaungkan itu, tersembunyi sebuah mental yang miskin ambisi dan luar biasa kronis. Mereka tidak mengejar kesuksesan bukan karena mereka sudah ikhlas dan merasa cukup dengan apa yang ada, tapi murni karena mereka terlalu malas untuk berjuang keras meneteskan keringat. Mengubah citra kemalasan akut menjadi sebuah gaya hidup minimalis dan pseudo-filosofis adalah strategi manipulasi persepsi yang sangat canggih. Orang awam yang tidak paham psikologi akan melihat mereka sebagai pria penurut yang cinta damai dan penyayang binatang. Emak-emak tetangga akan memuji mereka karena jarang keluyuran malam dan cuma betah di halaman rumah memandikan burung. Inilah trik puncak yang membuat banyak orang memaklumi status pengangguran mereka bertahun-tahun lamanya. Mereka berhasil menjual cerita bohong bahwa kesederhanaan adalah pilihan hidup sadar. Padahal itu cuma kedok pengecut karena mereka sudah mengangkat bendera putih, menyerah kalah melawan kerasnya seleksi alam di dunia kerja. Manipulasi kelas kakap ini kalau dianalogikan ibarat seorang murid sekolah yang nilainya selalu mendapat angka 0 besar saat ujian matematika. Tapi bukannya belajar lebih giat, ikut les, atau minta diajari guru,
Murid ini malah berpidato dengan lantang di depan kelas, mengklaim bahwa dia sengaja mendapat nilai 0 sebagai bentuk protes filosofis menentang sistem pendidikan modern yang dianggapnya terlalu menindas kreativitas manusia. Sangat cerdas merangkai kata demi lari dari tanggung jawab. Kesimpulannya, hobi mancing dan pelihara burung itu sama sekali nggak salah kalau lo lakuin pakai duit hasil keringat lo sendiri di waktu luang. Yang jadi penyakit mematikan adalah ketika hobi ini dijadikan tameng tebal buat lari dari kenyataan. Dipakai buat menutupi rasa malas yang mengakar dan secara sadar dibiayai pakai air mata orang tua atau teror debt kolektor pinjol. Mumpung lo masih punya waktu dan sisa tenaga, jual aja dulu sebagian gear mahal lo itu. Pakai duitnya buat modal usaha kecil-kecilan atau ongkos merantau cari kerja. Keluar dari lingkaran setan itu sekarang sebelum lo tua, rapuh, dan menyesal sendirian di pinggir empang yang sama.